Halo guys, kembali lagi bersama saya Valencia Flora Noverina dengan NIM 2210417747. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian dilakukan sebelum peneliti melakukan tahapan atau proses penelitian. Pengertian desain penelitian merupakan rangkaian dari prosedur dan juga metode yang digunakan untuk menganalisis dan juga menghimpun berbagai data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian juga dapat diartikan sebagai sebuah strategi yang dilakukan seorang peneliti untuk menghubungkan setiap elemen di dalam penelitian dan dilakukan dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan juga menentukan desainnya, fokus penelitian menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian bisa dilakukan pada lembaga atau wilayah tertentu dalam lingkungan masyarakat. Waktu penelitian adalah lamanya proses penelitian. Penelitian ini dilakukan pada CV. Kemudian yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Sementara sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Perbedaan populasi dan sampel adalah dari segi jumlah. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Berdasarkan jumlah populasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan sampel. Kemudian yang keempat ada penentuan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui. Jika jumlah populasi tidak diketahui, peneliti biasanya menggunakan ukuran sampel yang telah ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, studi serupa, atau berdasarkan ketersediaan sumber daya. Namun, untuk penelitian kuantitatif yang ingin menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar, peneliti sering merujuk pada aturan praktis atau ukuran sampel. Salah satu aturan praktis adalah menggunakan ukuran sampel minimal 30 untuk penelitian kuantitatif. Angka ini didasarkan pada hukum besar bilangan atau Law of Large Number dan teorema limit pusat atau Central Limit Theorem yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampelnya cukup besar. Yang kelima, ada penentuan jumlah sampel menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cochran pada tahun 1977. Beliau mengusulkan rumus untuk menghitung ukuran sampel ideal untuk populasi tak terhingga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua, menurut Krejci dan Morgan pada tahun 1977. Mereka mengembangkan tabel untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan populasi. Misalnya, jika populasi adalah 500 orang, maka ukuran sampel yang disarankan adalah 217 orang. Kemudian yang ketiga, menurut Roscoe pada tahun 1975. Roscoe menyarankan bahwa dalam penelitian pemasaran dan bisnis, ukuran sampel antara 30 dan 500 individu adalah tepat. Dengan ukuran sampel lebih dari 1000 jarang perlu dilakukan. Yang keempat, menurut Green pada tahun 1991, untuk analisis statistik tertentu seperti regresi linear berganda, Green merekomendasikan aturan praktis, yaitu N besar lebih besar dari 50 ditambah 8M, di mana N besar adalah jumlah kasus dan M kecil adalah jumlah prediktor independen. Yang kelima, menurut Israel pada tahun 1992, Israel menyatakan bahwa jika populasi kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semua sebagai responden atau disebut sensus. Sedangkan jika populasinya lebih dari 100,
maka dapat diambil antara 10% hingga 20% atau lebih. Kemudian yang ketujuh ada teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa teknik pengambilan sampel yang bisa kita gunakan dalam penelitian, tergantung pada tujuan penelitian dan sifat populasi. Berikut ini adalah beberapa teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster sampling, yang keempat systematic sampling, kemudian yang kelima ada quota sampling, ini non-probabilistic, yang keenam ada purposive or judgmental sampling, yang ketujuh ada snowball sampling, dan yang terakhir ada convenience sampling. Kemudian yang kedelapan ada accidental random sampling. Accidental sampling juga dikenal sebagai convenience sampling atau opportunistic sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilistik di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Ini sering digunakan ketika peneliti memiliki akses terbatas ke populasi target dan membutuhkan cara cepat dan mudah untuk mengumpulkan data. Yang kesembilan ada langkah-langkah pengambilan sampel dengan random sampling. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan sampel dengan metode random sampling. Yang pertama yaitu pemahaman populasi, yang kedua daftar populasi, yang ketiga penentuan ukuran sampel pengambilan, yang keempat sampel acak konfirmasi kesiapan, yang kelima responden pengumpulan data, dan yang keenam analisis data. Yang ke-10 ada metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu survei, kemudian dilanjutkan dengan wawancara, yang ketiga ada observasi, yang keempat analisis dokumen, yang kelima studi kasus, kemudian yang keenam eksperimen, dan yang ketujuh kuesioner, kemudian yang terakhir yaitu focus group discussion. Yang ke-11 ada sumber data. Yang pertama yaitu sumber manusia. Sumber manusia ini ada wawancara, survei, dan focus group discussion. Kemudian ada sumber dokumen, yaitu dokumen tertulis, rekaman audio atau video arsip, atau basis data. Kemudian sumber observasi, yaitu pengamatan langsung. Ada sumber sekunder, yaitu data yang ada. Kemudian sumber daring, sumber sensor dan teknologi cerdas, yaitu sensor fisik dan Internet of Things. Kemudian sumber catatan medis dan kesehatan, yaitu rekam medis, data kesehatan masyarakat, dan ada sumber visual, yaitu gambar dan video, sumber percakapan dan interaksi, yaitu chat logs dan rekaman percakapan. Yang ke-12 ada uji reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil ketika diukur ulang dalam situasi yang sama atau mirip. Dalam kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat ketepatan dan keandalan instrumen. Terdapat beberapa metode untuk mengukur reliabilitas, termasuk yang pertama yaitu uji ulang, kemudian yang kedua konsistensi internal, yang ketiga paralel, yang keempat reliabilitas pengamatan. Yang ke-13 yaitu ada variabel penelitian. Dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, variabel-variabel penelitian yang umumnya digunakan adalah yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini adalah faktor yang mempengaruhi atau merubah variabel lainnya. Dalam konteks penelitian Anda, ada dua variabel independen. Yang pertama yaitu lingkungan kerja, dan yang kedua yaitu motivasi kerja. Yang kedua ada variabel dependent atau akibat. Variabel ini adalah hasil atau efek dari variabel independen dalam konteks penelitian Anda, yaitu kinerja pegawai. Yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel ini mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi bukan fokus utama penelitian Anda. Misalnya, demografi pegawai seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan.
Pengumpulan data untuk setiap variabel biasanya dilakukan melalui survei atau wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur setiap aspek dari lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja pegawai. Yang ke-14 ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah penjelasan detail tentang bagaimana suatu variabel akan diukur dalam penelitian. Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiono tahun 2015 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang ke-15 ada teknik analisis data. Dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, teknik analisis data yang umum digunakan adalah regresi linear berganda. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pengkodean data, yang kedua pemeriksaan asumsi, yang ketiga analisis regresi linear berganda, yang keempat ada interpretasi hasil, dan yang kelima ada laporan hasil. Yang ke-16 adalah rumus regresi linear berganda dan asumsi klasik. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Yang ke-17 yaitu asumsi klasik. Asumsi klasik dalam regresi linear berganda meliputi yang pertama yaitu linearitas, yang kedua independensi, yang ketiga yaitu homoskedastisitas, yang keempat normalitas, dan yang terakhir yaitu tidak ada multikolinearitas. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.